Tel Aviv, Rabu malam lalu, markas besar militer Israel di kawasan barat Tel Aviv tiba-tiba berubah menjadi pusat konser neraka. Beberapa serangan rudal presisi Iran menghantam gedung komando utama yang dikenal sebagai tulang punggung strategi negara itu. Dalam rentang 3 menit brutal, ledakan demi ledakan mengguncang lingkungan sekitarnya, menewaskan puluhan personel, termasuk jenderal senior yang memegang kunci perencanaan invasi ke Iran. Serangan tersebut membawa pesan jelas, jangan main-main dengan tetangga. Ketika malam seharusnya sunyi untuk menotifikasi korban perang dan pendekatan diplomatik, Iran justru memilih metode langsung. Tekan tombol, kirim bom, mikir belakangan. Dan kali ini, bom Iran soal strategi terbukti jauh lebih tajam daripada pepesan kosong diplomasi global. Pecahan kaca berserakan seperti salju palsu di udara syuting film apokaliptik. Hanya bedanya, ini nyata. Atap gedung yang dulu kokoh kini berlubang selebar perasaan rakyat setelah menonton korupsi, penuh lobang dan tak lagi menyimpan rasa aman. Iluminasi lampu ruang komando sempat berkedap-kedip, seperti lampu disko murahan sebelum padam gulita. Iron Dome, yang dulu dielu-elukan sebagai rumah tahan gempa rudal, kini lebih terlihat seperti parfum semprot yang habis, bau wangi tapi tak bertahan sama sekali. Rudal Iran menembus sistem pertahanan tanpa hambatan berarti mengekspos celah intelijen dan pertahanan dalam negeri. Saksi mata anak buah tentara menggambarkan detik-detik menyeramkan saat bom menghantam ruang rapat. Larut malam, kita benar-benar kaget. Ribuan peta bertebaran seperti konfeti dipukul gayung. Ledakan mengoyak layar besar, peta kehilangan bentuk, dan salah satu perwira ketahuan membawa board marker siap membahas strategi sampai papan itu meledak bersama ide-idenya. Jenderal yang gugur adalah arsitek utama serangan udara ke Teheran. Pekan lalu, yang katanya akan berlangsung dramatik tapi proporsional. Proporsi itu kemudian ternyata mental, bukan jumlah korban. Israel menghancurkan infrastruktur sipil Iran, lalu Iran membalas dengan menghilangkan sang arsitek secara presisi. Irony is deadlier than Iron Dome, bisik seorang analis di forum militer. Tak lama setelah serangan, PM Netanyahu dikabarkan memerintahkan status siaga merah menyala. Di kediamannya di Yerusalem, ia menerima laporan kematian sang jenderal sambil mencium tepot min hangatnya, seolah berharap kehangatan itu bisa membangkitkan kembali sotong strategi yang hilang. Tapi alih-alih hangat, cangkir itu malah dingin. Seperti harapan para prajurit yang kini kosong, dia adalah perisai kami. Begitu katanya, suara serak dan berat, tapi netizen langsung melontarkan roasting mematikan. Perisai lebih cocok jadi kertas tisu yang basah di tengah hujan. Peluru. Media sosial Israel meledak dengan meme. Satu gambar jubah superhero Iron Dome berlumuran darah, lengkap teks. Kalau Iron Dome itu perisai, kenapa bisa bocor ya? Mungkin malah Iron Doom. Sejumput humor pahit muncul. Roket ke Iran. Itu kayak judi, menang dikit, kalah besar lagi. Dan pesan dari lorong-lorong bawah tanah sarkastik militer. Kami kirim bom, mereka cari 100 target. Mereka kirim satu balasan, target utamanya. Malam neraka ini bukan konser, tapi pembantaian. Simetris. Tidak ada instruksi PBB, tidak ada ultimatum diplomatik. Hanya suara ledakan dan isak tangis pemimpin yang kehilangan mesin strategi. Rumah sakit kedap sempat penuh. Ambulans bolak-balik membawa jenazah dan luka, sementara keluarga tentara berkumpul di tenda darurat menunggu kepastian status. Yang paling menyayat, CCTV memperlihatkan sang jenderal mengepalkan tangan seolah memberi komando terakhir, lalu ledakan melenyapkan bayangannya. Bukti visual kotornya skenario maut ini bikin publik salfok, genggam peta, lalu peta itu yang menggenggam nyawa. Tentara, cadangan yang ikut evakuasi bercerita. Bekas kopi jenderal masih ada di meja. Penyusun strategi perang, tewas bersama secangkir kopi dingin. Gelak getir pun terdengar. Dipanaskan atau ditaruh di microwave sekalian, takut kopi dingin buat strategi jadi kendali rasa dingin. Pemerintah langsung memberlakukan lockdown parsial. Markas strategis dipasangi pagar darurat dan patroli. Drone ditingkatkan, tapi kerusakan bukan hanya fisik, ini luka moral. Bagaimana kami bisa tidur malam lagi?
Tanya seorang tentara muda dalam voice note bocor yang kini viral. Saat hujan rintik turun di Tel Aviv, sebagian menyebutnya air. Mata langit, air mata untuk korban, untuk sistem yang gagal, dan untuk kehancuran mental sebuah negara yang memanggil kekerasan biar disebut kuat. Tapi justru dipatahkan dalam satu malam. Dan di saat yang sama, tangga darurat kediaman PM dijaga ketat, bukan hanya oleh pasukan pengamanan, tapi oleh rasa takut rakyat. Apakah cangkir hangat itu bisa diganti, atau sistem perlindungan ini yang sudah terlalu dingin untuk dibenahi? Hari berkabung nasional diumumkan secara mendadak pagi ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah jenderal tertinggi militer negara itu tewas dalam serangan rudal Iran dini hari kemarin. Dalam pidato yang disiarkan langsung dari kediaman resmi, Netanyahu tampak menahan tangis sambil menyalahkan kesalahan strategi yang membuat panglima mereka kehilangan nyawa di tengah malam. Namun publik tak buta. Kesalahan strategi itu adalah serangan gegabah ke Iran seminggu sebelumnya yang kini berbalik arah, seperti bumerang yang diberi GPS. Suara Netanyahu serak, matanya merah, dan tangannya gemetar. Bukan karena duka saja, tapi karena tekanan politik dan rasa takut kehilangan kursi empuk yang selama ini ia duduki seperti dewa kecil di negeri penuh amarah. Kami kehilangan pejuang sejati, seorang teman, pemimpin, dan sayap kanan saya dalam segala hal, katanya. Tapi masyarakat bertanya, kalau sayap kanannya terbakar, kenapa pesawat politik itu belum jatuh juga? Bendera setengah tiang dikibarkan, tapi respek publik setengah hati. Banyak warga menganggap ini bukan tragedi tak terduga, tapi konsekuensi keras dari ego pemimpin yang sok jagoan. Media lokal memberitakan bahwa banyak keluarga prajurit mulai menyuarakan ketidakpercayaan terhadap kabinet perang yang dipenuhi ambisi, bukan akal sehat. Beberapa veteran menolak hadir dalam upacara penghormatan di Tel Aviv Military Cemetery dengan alasan, kami tak mau hadiri pemakaman orang yang mati karena keputusan konyol para pemabuk kekuasaan. Dan di Twitter, sebuah video editan viral menunjukkan Netanyahu memberi hormat di depan peti mati, diiringi lagu latar Apologize, Timbaland FT One Republic. Tagar Farm Rest in Pieces sempat trending 5 jam. Lebih dalam lagi, pembelotan narasi internal mulai muncul. Salah satu pejabat intelijen membocorkan bahwa jenderal tersebut sudah memperingatkan Netanyahu soal risiko serangan balasan Iran. Namun, PM bersikeras melanjutkan operasi. Kalau dia diam waktu itu, sekarang udah diam selamanya, ujar akun anonim di forum militer. Netanyahu bukan kehilangan panglima, dia kehilangan alibi. Situasi menjadi bahan olok-olok media internasional. Seorang presenter berita di Jerman menyindir. Setelah sekian tahun membangun reputasi sebagai predator Timur Tengah, sekarang giliran mereka merasakan jadi mangsa. Dan predator yang ditembak saat rapat itu bukan predator, dia cuma korban. Micromanaging dari pemimpin yang sok tahu taktik perang kayak main COC. Para pengamat politik menyebut ini sebagai momen karma diplomatik, di mana negara yang terlalu sering mengobrak-abrik wilayah lain tanpa dasar yang kuat akhirnya diperlihatkan kaca pembesar ke wajahnya sendiri. Israel selama ini menyebut serangan mereka sebagai pembelaan diri, tapi yang ini serangan balik yang benar-benar paham siapa target utamanya, ucap pengamat dari Timur Tengah yang menolak disebutkan namanya. Mereka tidak hancurkan kota, mereka hancurkan fondasi otaknya. Netanyahu dikabarkan menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan dan Kepala Mossad. Bocoran isi rapat menyebut sang PM sempat melontarkan kalimat, apa kita bisa balas lagi? Dan jawaban dari bawahannya cukup menohok, kalau balas lagi mungkin kita semua nanti nyusul ke peti. Tapi yang paling menyakitkan bukan serangan rudal, bukan kehancuran markas, tapi komentar ibunda sang jenderal yang disiarkan ke publik. Anakku mati bukan karena musuh, tapi karena negara yang tak bisa bedakan keberanian dan kebodohan. Kalimat itu menembus jauh ke ruang-ruang parlemen dan studio TV yang dulu jadi panggung propaganda. Beberapa media bahkan mulai membandingkan Netanyahu dengan pemimpin Timur Tengah lainnya yang lengser bukan karena digulingkan, tapi karena nyaris semua orang akhirnya muak. Saat rakyat menangis karena kehilangan pemimpin militer, sang pemimpin politik malah sibuk jaga image. Negara ini perlu jenderal baru dan perdana menteri baru. Begitu editorial di Surat Kabar Nasional pagi ini menutup halaman depannya. Di lorong rumah sakit militer,
rekan-rekan sang panglima masih tak percaya bahwa tubuh yang dulu menggetarkan lapangan parade kini diam dalam peti berbalut bendera. Salah satu anak buah berkata lirih, dia dulunya pasang badan buat negara, sekarang negara cuma pasang nisan buat dia. Sementara seorang sersan senior menambahkan, kita perlu lebih banyak orang berani dan lebih sedikit orang nekat di pemerintahan. Krisis kepercayaan dalam tubuh pemerintahan Israel mencapai puncaknya setelah kematian mendadak panglima tertinggi militer yang digadang-gadang sebagai otak pertahanan nasional. Serangan rudal Iran yang mengoyak markas militer Tel Aviv tidak hanya membunuh seorang jenderal, tapi juga mematikan sisa-sisa wibawa kabinet Netanyahu. Kini, dalam ruang-ruang pertemuan yang dulu penuh strategi, hanya tersisa eko suara panik dan konferensi Zoom darurat yang terdengar lebih mirip acara kuis tanpa jawaban benar. 1 minggu setelah kejadian, publik Israel masih belum menerima penjelasan logis soal kenapa Iron Dome bisa tembus, kenapa tidak ada peringatan dini, dan kenapa para petinggi justru saling menyalahkan seperti anak-anak rebutan remote TV. Mereka menyalahkan sistem, lalu sistem menyalahkan anggaran, lalu anggaran sih menyalahkan Tuhan, kata seorang kritikus dalam siaran radio lokal. Padahal satu-satunya yang kerja di sini cuma rudal Iran. Itu pun kerja lembur. Di ruang parlemen, anggota kabinet mulai memanas. Menteri Pertahanan dituduh gagal koordinasi. Kepala Mossad bungkam. Netanyahu mengangkat bahu satu-satunya bagian tubuh yang tampaknya masih aktif selain mulutnya yang sibuk menyusun alibi. Ketika ditanya wartawan soal tanggung jawab pribadi, Netanyahu menjawab, kami sedang evaluasi penuh. Netizen langsung menyambar, evaluasi? Yang kalian butuh tuh bukan evaluasi, tapi evakuasi dari kursi kekuasaan. Serangkaian demonstrasi meledak di berbagai kota. Di Tel Aviv, ribuan warga turun ke jalan mengenakan kaos bertuliskan, kami kirim pajak, mereka kirim korban. Dan di Haifa, mural satir muncul menampilkan Netanyahu duduk di singgasana, dikelilingi puing rudal, dengan caption, Welcome to the Throne of Ashes. Media internasional mulai mempermalukan Israel secara terbuka. Dalam salah satu talk show di IES, seorang analis berkata sambil tertawa, Iran kirim rudal ke target strategis. Israel balas dengan doa, hashtag dan parade minta maaf ke rakyatnya Israel sendiri. Dan seperti biasa, komentar pedas di media sosial tak kalah sadis. Israel sekarang bukan negara kuat, tapi negara khawatir. Kondisi keamanan dalam negeri juga ikut terguncang. Sejumlah pangkalan militer dilaporkan mengalami overcapacity karena pengungsian internal dari basis strategis yang dianggap rawan. Sementara, petinggi militer yang tersisa, yang katanya akan menyusun ulang sistem pertahanan, masih sibuk menyusun alasan di PowerPoint. Kalau ada yang tembus lagi, paling-paling tinggal ganti template, bisik tentara muda di video TikTok viral. Dalam pertemuan darurat PBB yang membahas situasi ini, Duta Besar Israel tampak gagap saat harus menjelaskan kenapa sistem Iron Dome tidak sengaja ketiduran. Iran sendiri tak banyak bicara. Mereka hanya memberi satu kalimat balasan. Kami hanya membalas apa yang mereka mulai. Tapi kami pastikan, kami yang selesaiin. Pemerintah Israel mencoba meredakan situasi dengan kampanye ketahanan nasional, tapi hasilnya justru mempermalukan diri sendiri. Salah satu slogan berbunyi, kami kuat, kami siap, kami bangkit. Namun di bawahnya netizen mencoret dan menulis, kami bocor, kami bingung, kami bungkam. Kalau pemimpin kami adalah GPS, kami semua udah nyasar ke jurang sekarang, sindir seorang aktivis mahasiswa di Jerusalem University. Mereka pikir ini sekadar babak catur, tapi mereka lupa, kita semua pionnya, dan raja kita nggak tahu main. Analisis politik terbaru menyebutkan, kepercayaan publik terhadap Netanyahu mencapai titik terendah sejak krisis politik 2023. Kami bocor, kami bingung, kami bungkam. Sang Perdana Menteri malah merilis kami adalah motivasional dengan latar musik lembut. Sayangnya isi pidatonya justru membandingkan dirinya dengan seekor singa yang sedang terluka. Salah satu meme langsung muncul. Gambar singa ditusuk rudal dengan caption, singa lebih mirip kucing dikasih balon gas. Saat ini Israel mungkin masih punya kekuatan militer, tapi seperti kata pengamat independen, apa gunanya kekuatan militer
kalau diarahkan oleh orang yang lebih cocok jadi pembicara seminar motivasi daripada pemimpin negara dalam krisis, dan di ujung-ujung meja strategis yang dulunya penuh grafik, serangan dan peta radar, kini hanya ada kopi basi, wajah bingung, dan printer yang mencetak daftar korban terbaru. Israel kini menghadapi bukan hanya hantaman rudal, tetapi juga hantaman reputasi dari seluruh penjuru dunia. Serangan balasan Iran yang menewaskan panglima tertinggi Israel membuka lembaran baru dalam sejarah kelam geopolitik Timur Tengah. Namun lebih dari sekadar tragedi, peristiwa ini berubah menjadi cermin besar yang memperlihatkan wajah asli dari pemerintahan Netanyahu. Ambisius, reaktif, dan terlalu percaya diri sampai lupa bahwa rudal tidak bisa dipatahkan dengan pidato. Seminggu setelah markas besar militer dihujani rudal, media-media dunia menampilkan potongan klip yang memperlihatkan kebingungan total di internal Israel. Di satu ruangan rapat darurat, Netanyahu disebut berteriak. Kenapa tidak ada yang memperingatkan? Salah satu staf muda dikabarkan menjawab pelan. Kita semua udah ngasih warning, tapi Bapak terlalu sibuk latihan mimik muka untuk pidato heroik. Ketika rekaman ini bocor ke media sosial, dunia langsung menyaksikan. Ini bukan lagi perang, ini pesta kebodohan yang disiarkan global dalam resolusi 4K. Netizen global langsung menjuluki krisis ini sebagai The Middle East's most expensive TED Talk disaster. Di dalam negeri, kepercayaan publik terjun bebas. Survei darurat menunjukkan lebih dari 72% warga Israel merasa negaranya dikuasai oleh geng politisi yang lebih banyak main drama daripada strategi. Demonstrasi semakin meluas, dan kali ini bukan hanya mahasiswa atau aktivis damai, bahkan keluarga tentara mulai turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Anak kami mati bukan karena perang, tapi karena pemimpin yang mikir strategi kayak main ular tangga." Jangan kirim doa ke kuburan, kirim surat pengunduran diri ke kantor Netanyahu. Di luar negeri, Israel yang dulu dikenal sebagai macan keamanan Timur Tengah, kini jadi lelucon kolektif. Di forum NATO, salah satu diplomat Eropa berbisik ke rekannya sambil tertawa kecil. Kita nggak butuh sanksi buat Iran. Biarkan saja Israel menyerang dulu, nanti Iran yang dapat simpati global. Iran sendiri tidak terburu-buru merayakan. Mereka cukup tenang, seperti harimau yang baru saja mencakar balik dan membiarkan mangsanya berdarah sendiri. Dalam siaran pers yang singkat, mereka hanya berkata, "Kami sudah sampaikan pesan. Kalau tidak diterima dengan baik, kami bisa kirimkan ulang, lebih keras." Pernyataan ini menggema lebih nyaring daripada pidato-pidato Netanyahu yang mencoba menyelamatkan wajahnya di hadapan dunia. Sayangnya, wajah itu sudah penuh retakan. Retakan yang tidak bisa ditambal dengan kata-kata, hanya bisa ditutupi dengan diam. Tapi Netanyahu bukan tipe pemimpin yang tahu kapan harus diam. Dalam salah satu wawancara TV, ia bahkan membandingkan dirinya dengan tokoh perjanjian lama, menyebut dirinya sebagai pemimpin yang diuji oleh badai. Media oposisi langsung menyindir. Kalau badai ini ujiannya, berarti kamu siswa yang udah tinggal kelas 3 kali. Kegagalan sistem pertahanan juga terus disorot. Iron Dome, yang selama ini dipuja sebagai perisai dewa, kini dijuluki jaring nyamuk oleh warga yang rumahnya hancur. Banyak yang bertanya, kenapa rudal bisa lolos? Jawaban resminya adalah, karena overload system. Tapi rakyat menyebut itu overload kebodohan. Salah satu korban selamat bahkan mengaku, alarm peringatan baru berbunyi setelah atap rumahnya jatuh. Peringatan datang setelah rudal lewat. Itu bukan sistem pertahanan, itu notifikasi dari neraka. Netanyahu berupaya membalikkan keadaan dengan narasi bahwa semua ini adalah bukti bahwa Israel harus memperkuat diri. Tapi narasi itu terdengar hampa, terutama setelah fakta bahwa rudal menghantam markas militer elit dan membunuh tokoh penting. Seorang analis berkata, "Kalau kalian adalah negara paling siap perang, kenapa kalian satu-satunya yang nggak tahu perang udah dimulai?" Parlemen Israel berubah jadi panggung opera sabun politik. Partai oposisi menyerukan mosi tidak percaya. Tapi pendukung Netanyahu tetap bertahan. Dalam salah satu sidang, seorang anggota koalisi berkata lantang, "Pemimpin besar diuji dalam tragedi." Balasan dari oposisi memotong langsung. Lalu berapa lagi yang harus mati sebelum kamu sadar yang diuji itu bukan Netanyahu, tapi kesabaran kita semua?
Di luar, rakyat mulai membakar poster-poster pemilu lama, menuntut reformasi total. Anak-anak muda membuat lagu satir dan menyebarkannya lewat TikTok. Kau bilang kuat, kami bilang bohong, rudal datang. Kau malah ngorok. Video itu ditonton lebih dari 30 juta kali dalam 48 jam. Sementara itu, kelompok hacker dari Asia dilaporkan berhasil menyusup ke situs resmi Kementerian Pertahanan dan mengganti halamannya dengan gambar animasi rudal Iran memakai topi ulang tahun, menari di atas gedung Tel Aviv. Judul halaman berubah menjadi "Oops, I Did It Again, Tehran Remix". Di tengah semua kekacauan ini, satu suara rakyat menonjol. Kami capek jadi negara yang setiap tahun dijanjikan keamanan, tapi setiap minggu dikasih alasan. Kini, dunia tidak menunggu kapan Israel akan menyerang balik. Dunia menunggu kapan Israel akan menyerah pada realitas bahwa perang bukan cara mempertahankan harga diri, apalagi kalau harga dirinya dibangun dari kecongkakan. Netanyahu duduk di kursinya, diam menatap meja rapat. Tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi wibawa. Yang tersisa hanya tumpukan laporan korban, tagihan kerusakan, dan daftar panggilan dari dunia internasional yang terus bertanya, kalian mau sampai kapan pura-pura jadi korban, padahal kalian yang mulai?